Jadi saya kebagian untuk materi yang TIU 1 itu nilai kelulusannya cukup tinggi gitu. Jadi banyak yang memenuhi di komponen TIU dan TWK tapi justru terganjal di TKP. Nah, itu pada tahun 2018. Sehingga pada tahun berikutnya kalau nggak salah saya diturunkan passing grade untuk TKP, tapi pada tahun ini justru beda lagi ya Bapak Ibu. Komponen soalnya beda, jumlah soalnya berbeda, dan passing grade-nya juga ada sedikit perbedaan. Kalau saya tidak salah, untuk untuk TIU ini tahun ini berapa ya? Maksimal terus diumum. Jadi mungkin sebelum kita fokus ke pembahasan setiap soal, mungkin saya akan membagikan sedikit materi, mungkin tidak panjang, tapi hanya berupa sharing saja. Sebentar. Nah, oke, mudah-mudahan bisa terlihat. Ini saya juga mohon maaf kalau PowerPoint-nya tidak terlalu bagus atau gimana gitu. Karena tujuannya hanya untuk poin-poin saja. Jadi di sini Dekalef Institute ini membagi sesi bimbingan TIU menjadi dua. Ada yang lebih ke arah matematika dan ada yang lebih ke arah verbal dan logika. Jadi saya kebagian untuk materi yang TIU 1 itu lebih ke arah matematik, aritmetik, geometri, bilangan, soal cerita. Nah, mungkin saya yakin juga kemampuan kita di sini semuanya tidak sama ya. Itu adalah suatu keniscayaan. Ada yang kuat hitung-hitungan, mungkin ada yang tidak terlalu kuat. Ada yang kuatnya di verbal, antonim, sinonim, lebih cepat. Tapi kalau disuruh ngitung agak lama. Ada yang mungkin kuatnya justru di isu-isu kewarganegaraan, Pancasila seperti itu. Ada yang malah kekuatannya tuh di karakteristik pribadi. Jadi secara emosional dan karakteristik pribadinya itu sudah secara alami mendukung gitu. Nah, kadang kan di situ kendala untuk CPNS ya, seakan-akan kita tuh harus memakeover supaya bisa lulus. Terutama untuk TKP karena buat dasar mungkin tujuannya bukan melihat inteligensi secara khusus ya, tapi untuk melihat potensi kemampuan berpikir Bapak Ibu saja sebagai calon ASN nantinya. Makanya diujikan tuh juga kemampuan-kemampuan dasar, ada logika, ada kemampuan verbal, ada kemampuan numerik. Nah, di sini yang akan saya bahas intinya lebih ke numerik, tapi numerik di sini juga bukan yang sulit-sulit seperti kalkulus, integral, diferensial, limit, trigonometri, bukan seperti itu ya, karena tujuannya kan ASN ini kan umum ya, menyaring secara umum. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih ada momok di dalam pikirannya, saya nggak mungkin bisa ini karena matematiknya kurang, waktu sekolah dulu mungkin bukan favoritnya matematik, atau kuliahnya mungkin bukan ngambil jurusan matematik. Sebenarnya eh, rasa kekhawatiran itu wajar, tapi jangan menjadikan itu sebagai mental block gitu, sebagai nggak mungkin bisa ini. Karena Bapak Ibu perlu ingat, kita mungkin targetnya bukan nilai maksimal ya. Karena untuk nilai maksimal tuh tentunya tidak mudah. Tapi jangan juga nilai minimal gitu. Karena Bapak Ibu kan targetnya pengen di SKD ini dapat nilai yang top sekian gitu, tergantung formasi ya. Kalau formasinya banyak, ya mungkin kesempatannya lebih luas, lebih besar. Tapi kalau formasinya sedikit kan kita berharap kita yang top sekian.
Dan yang topnya itu tidak harus langsung tidak harus nilai maksimal gitu. Ada yang mungkin top itu kebetulan ya top 20%, top 10%. Cuman kita bagaimana caranya supaya memaksimalkan jangan sampai nilai kita terlalu rendah, tapi tidak juga membebani diri sendiri dengan target yang tidak realistis gitu. Nah, apa ya? Misalnya kalau bahasa Minangnya semati-mati ya, semati-mati angin, itu kan jangan sampai jangan sampai di bawah dari minimal. Ini minimalnya 80. Satu soal itu 5 poin. Berarti berapa tuh 80 bagi 5? Berapa ya? Saya lupa nih, 16 ya. 16. 16 soal minimal harus benar. Dan apakah kita hanya boleh menjawab 16 kan? Enggak. Karena dia tidak ada sistem minus, Bapak Ibu bisa saja mencoba. Walaupun mungkin 50% yakin atau 75% yakin. Nah, kemudian itu secara umum ya. Cakupan materi mungkin kita akan bahas dan juga terkait dengan soal Bapak Ibu semua. Yang tadi itu ada deret angka, aritmetika pecahan, geometri, hitungan cepat, dan soal cerita matematika. Dan ini berdasarkan pengalaman saya nggak tahu apakah tahun ini ada perbedaan atau tidak, tapi rasanya kalau yang dilihat untuk TIU ini mungkin selain Bapak Ibu belajar di kelas ini, Bapak Ibu juga bisa mencoba mengerjakan soal-soal CPNS yang lain yang ada di, saya yakin banyak bahannya, ada di Telegram, ada di Google, ada di mana-mana. Karena saya juga belajar dari soal-soal sebelumnya dan soal-soal tersebut bisa membantu untuk membiasakan diri kita mengerjakan soal, tidak hanya untuk menjawab dengan benar, tapi juga dengan cepat. Karena waktu kita kan terbatas. Kalau kita terlalu lama di TIU misalnya, akan habis waktu untuk TWK atau TKP. Nah, itu makanya manajemen waktu juga penting. Makanya dari awal saya sarankan kepada Bapak Ibu, mungkin di sini saya sebagai tutor hanya membantu memfasilitasi, memberikan apa ya, pengalaman sharing saja seperti itu. Tapi untuk persiapan Bapak Ibu sendiri itu tolong dibantu juga dengan latihan soal sebanyak mungkin yang Bapak Ibu bisa. Tujuannya kita bukan supaya, oh saya bisa nih ngerjakan ini, udah gampang gitu. Atau, aduh kok nggak bisa-bisa ya, bukan seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu terkendala di 1 atau 2 kali latihan soal, mungkin banyak nggak taunya dibandingkan tahu, itu nggak apa-apa. Selagi itu bukan pada saat Bapak Ibu sedang ujian atau sedang seleksi. Nah kan kalau di latihan soal itu kan ada pembahasan. Kalau salah ya kita lihat pembahasannya. Kemudian kita coba lagi. Nah itu akan lebih baik dibandingkan Bapak Ibu menghafal atau gini. Saya kadang-kadang ketemu kebiasaan belajar orang, ada soal, kemudian karena apa ya? Karena pengen pengen merasa percaya diri bisa gitu. Padahal percaya dirinya tuh kayak semu. Rasa bisa padahal belum tentu. Jadi caranya soal langsung dia ditandai dengan kuncinya terus dia hafal-hafalin. Oh, kalau deret ini jawabannya ini gitu. Nah, itu tidak akan bisa untuk menunjang Bapak Ibu belajar, apalagi untuk TIU yang numerik seperti ini. Bahkan saya juga tidak menyarankan Bapak Ibu untuk belajar seperti itu untuk semua cakupan tes. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kerjakan dulu soal itu tanpa melihat pembahasan sebisanya. Kalau bisa dengan waktu yang sesuai dengan eh, durasi tes SKD. Nah, ketika waktunya sudah habis dan satu bagian tes sudah selesai, baru Bapak Ibu mempelajari pembahasan. Oh, ternyata gini caranya. Oh, ternyata gini caranya gitu. Nah, jadi untuk yang sekarang ini kita ada 5, tapi mungkin nggak semuanya saya terangkan gambaran dan mungkin tips dan trik sharingnya seperti itu. Bapak Ibu juga mungkin bisa bertanya kepada teman-teman yang lain yang mungkin kalau saya lihat dari tryout ada beberapa yang cukup bagus di TIU-nya walaupun tidak semua. Nah, mungkin di sini di grup ini bisa saling sharing gimana caranya supaya
bisa mengerjakan TUNI dengan maksimal. Oke, ini beberapa bagian ada yang saya ambil dari e-book yang dari Dekalivis itu sendiri. Saya hanya sharing berdasarkan pengalaman aja. Untuk deret angka, biasa kalau kita di sekolah gitu belajar matematika, deret angka ini biasanya ada tentukan suku kesekian dari deret berikut atau tentukan jumlah dari deret berikut, ada UN, SN seperti itu. Nah, tapi kalau yang sejauh pengalaman saya untuk yang CPNS, biasanya dia tidak seperti itu kerjanya. Jadi Bapak Ibu disajikan beberapa jenis deret. Deret itu bisa sederhana, polanya bisa agak rumit sedikit, tapi dia tidak akan menyita waktu sampai kita harus menjumlahkan sekian banyak gitu. Itu yang perlu Bapak Ibu ingat. Karena waktunya terbatas, pihak pembuat soal dari dari BKN juga tentunya logis ya memberikan soal itu sesuai jatah waktunya. Nah, jadi walaupun di sini mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari apa rumus UN, apa rumus SN, kalau menurut saya, saran saya daripada Bapak Ibu belajar tentang rumus-rumus tersebut, lebih baik membiasakan diri membaca pola dari deret. Pola itu ada yang selisihnya itu diamati dari jarak satu angka, misalnya seperti yang pertama 1, 3, 5, 7. Nah, itu kan semuanya bilangan ganjil dan selisihnya itu 2. 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2. Atau 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7. Berarti selanjutnya adalah berapa Bapak Ibu? Setelah 7 apa lagi? 9. Setelahnya? 11. Baik. Alhamdulillah masih fokus ya. Kemudian yang di bawah mungkin kita coba lihat. Ada 1, 2, 4, 8. Setelahnya berarti apa lagi? 16. 32. 32. Ya, berarti ini jaraknya adalah dikalikan 2. Nah, tapi ada juga yang polanya kombinasi. Ya, 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Nah, mungkin agak menantang nantinya ada yang polanya kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini kita jangan terpaku langsung pada jarak antara dua angka berdekatan. Tapi coba Bapak Ibu, kalau saya seringnya kalau kita terlalu dekat melihat soal itu kadang kita hanya fokus pada jarak dari satu angka ke angka kedua, angka dua, angka ketiga. Coba agak di zoom out sedikit. Nah, biasanya di situ akan kelihatan polanya. Kadang-kadang polanya itu kita bisa lihat antara angka pertama dan angka ketiga, angka kedua dengan angka keempat, dan seterusnya. Gitu. Jadi misalnya seperti ini, 2, 4, 0, 8, min 2, 16. Kalau kita terpaku saja pada jarak antara angka berdekatan, ini seperti tidak ada hubungannya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih cermat lagi, ini ada pola-polanya yang selang-seling gitu. Ada 2 pola di sini. Pola yang pertama itu adalah 2 ke 0, 0 ke min 2, kemudian 4 ke 8, 8 ke 16. Nah, berarti kita tarik garis imajiner antara 2 ke 0, 0 ke min 2 kan berarti ini selisihnya adalah 2. 2 kurang 2, 0, 0 kurang 2, min 2, min 2 dikurang 2. Berapa? Min 4. Kemudian 4 dikali 2, 8, dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin lebih banyak kita bisa lihat di soal. Ya, ini hanya teori aja. Nah, kemudian untuk aritmetika ini secara umum dia adalah operasi perhitungan tambah, kurang, kali, bagi. Bisa bilangan bulat, bisa bilangan positif, bilangan negatif, bisa pecahan, bisa akar. Tapi mungkin yang Bapak Ibu sekali lagi perlu ingat, soal CPNS ini bukan seperti soal tes masuk perguruan tinggi
ya mungkin ada materi-materi yang rumit gitu, karena waktunya juga terbatas, soalnya sangat banyak. Biasanya dituntut itu adalah ketelitian, tapi juga kecepatan. Karena Bapak Ibu tidak hanya mengerjakan TU ini saja nantinya. Dan TU bukan hanya yang matematikanya saja, tapi masih ada yang lain. Ada yang verbal, ada yang logika. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu ingat-ingat lagi, yang penting sifat operasi aritmetika itu seperti apa, mana yang duluan kita kerjakan, mana yang diprioritaskan gitu. Jangan sampai tertukar-tukar. Kalau misalnya ada penambahan pengurangan, kemudian ada pengalian atau pembagian di satu soal, kan kita prioritaskan kali atau bagi gitu. Kemudian yang bilangan negatif itu jangan sampai juga tertukar cara menjumlahkan atau menguranginya. Tuh. Nah, bagaimana kalau pecahan? Pecahan kalau mengali atau membagikan kita tidak perlu menyamakan penyebut ya, beda dengan menambah atau mengurangi. Cuma kadang-kadang yang suka tertukar tuh misalnya seperti ini. 2 dibagi setengah dengan 2 dikali setengah. Nah, mana yang hasilnya lebih kecil? 2 dikali setengah atau 2 dibagi setengah? 2 bagi setengah. 2 bagi setengah berapa hasil? Ada yang 2 kali setengah, ada yang 2 bagi setengah. 2 kali setengah berapa Bapak Ibu hasilnya? 2 dikali setengah. 2 kali setengah 1. 2 kali setengah 1, 2 bagi setengah? 2 bagi setengah 4. 4. 4. Nah, biasanya oh ya, selain yang tadi saya sebutkan, penting juga Bapak Ibu untuk membiasakan apa ya, seperti konversi antara pecahan dengan persentase atau pecahan dengan desimal tertentu. Misal kalau 1/5 itu 0,2 gitu kan. Berarti 2/5 0,4. Karena kadang-kadang itu sangat membantu kita untuk menghitung dengan cepat. Ada saatnya kita butuh yang bentuk desimal, tapi ada saatnya kita butuh yang bentuk pecahan. Biasanya untuk operasi kali, misalnya antara desimal dikali dengan bilangan bulat, kadang-kadang kan lebih cepat kita kalau tahu juga bentuk pecahannya. Misalnya disuruh kali 0,5 kali 20. Mungkin ada yang sebagian kita yang lebih cepat dengan desimal, tapi buat sebagian lain yang agak alergi melihat koma-koma, mungkin akan lebih cepat kalau tahu yang bentuk pecahannya. Kalau 0,5 kan berarti 1/2, 1/2. Setengah kali 20 ya 10. Nah, demikian juga halnya dengan persentase. Mungkin ada beberapa pecahan yang sering keluar, itu mungkin perlu diketahui konversinya. 1/8 itu 0,125 misalnya. 0,125 berarti 12,5%. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang kebetulan lebih sering berkutat dengan angka-angka atau hitung-hitungan, atau mungkin ada yang berwirausaha nih agak cepat nih di bidang aritmetikanya. Oke, sebenarnya dia ada banyak ya, ada geometri, ada segala macam. Untuk geometri itu biasanya yang keluar ya bangun-bangun yang sederhana, jarang yang rumit-rumit seperti kayak trapesium, limas, itu agak jarang. Yang sering itu kubus, balok, persegi, persegi panjang. Mungkin kalau ada segitiga, saya nggak tahu untuk tahun ini ya. Tapi rasanya kalau saya dulu nggak ada yang susah-susah gitu. Kemudian apalagi geometri sudah, hitungan cepat ya, itu mirip lah tadi prinsipnya dengan aritmetika. Kemudian soal cerita. Nah, untuk soal cerita matematika ini, kalau dia sederhana bisa kita hitung langsung sesuai aritmetika, tapi kadang-kadang soal ceritanya melibatkan prinsip apa ya, persamaan linear. Biasanya persamaan linear dua variabel. Itu kadang diketahui harga telur segini gitu, harga ini segini, atau umur. Pokoknya aljabar. Ada yang perlu kita misalkan dengan X atau Y, kemudian Y sama dengan 5,
Misalnya umur si A adalah 5 tahun lebih tua dibandingkan umur si B. Kan berarti kita harus B sama dengan 5 tambah A kayak gitu, atau A tambah 5. Nah, nanti baru disubstitusikan kah atau dieliminasikan kah, tergantung nantinya mana yang lebih sesuai. Oke, mungkin itu untuk pengantar, supaya kita tidak terlalu lama, mungkin kita lanjut saja ke pembahasan soal. Sorry. Ya, saya izin men-share-nya via Word ya, karena khawatir kalau tidak ada ini nanti seperti ngambang menjelaskannya. Oke, untuk soal pertama dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan cepat. Ini soalnya 12, 10, 14, 8, 18, 6. Nah, untuk polanya di sini kita bisa lihat seperti yang saya contohkan tadi. Ada 2 pola yang bisa kita lihat. Ada selang-selingnya antara bilangan pertama dan bilangan ketiga, bilangan ketiga, bilangan kelima, dan bilangan kelima dengan bilangan ketujuh, itu yang diminta ya. Kemudian bilangan kedua dan bilangan keempat dan seterusnya. Sini antara 12 ke 14 itu kan ditambah 2 ya. 14 ke 18 itu tambah 4. Nah, antara 18 ke X tentu antara 2 dan 4 itu kan selisihnya 2. Berarti selanjutnya harus 18 ditambah 6 harusnya. Tapi mungkin di soal di sini opsinya 26 harusnya. Oh maaf. Sorry. Ini antara 2 dan 4 itu dikali 2, 4 dikali 2 berarti ditambah 8. Berarti 18 ditambah 8 itulah 26. Itu pilihannya C. Nah, kurang lebih sampai di sana Bapak Ibu bisa paham? Oke, saya anggap sudah bisa dimengerti semua ya. Kemudian untuk yang deret kedua prinsipnya juga ya seperti yang tadi. Jadi mungkin kalau di soal seleksi kita tidak selalu menemukan yang sederhana seperti nomor 3, 4, 7, 13, 22 ini kan langsung bisa kita tarik polanya ya. 4 tambah 3, 7, tambah 6, 13, tambah 9, 22. 3, 6, 9 itu semuanya berjarak 3. Atau selisihnya 3. Berarti selanjutnya harus tambah lagi 3 berarti 12. Nah, untuk yang ini mungkin agak sedikit menantang karena dia di sini melibatkan bilangan dengan pangkat. Jadi kita fokus dulu ke yang di atas, 4 ditambah 7, 11 tambah 7, 18 tambah 7, 25. Sementara yang di tengah-tengahnya itu 4, 9, 16. Nah, apa pola yang bisa kita tarik dari 4, 9, dan 16? Semuanya itu adalah bilangan hasil pangkat 2 dari suatu akar gitu. Kalau 4 itu kan 2 kuadrat, 9 akarnya adalah 3, berarti 3 kuadrat. 16 akarnya 4 kuadrat. Nah, apalagi bilangan selanjutnya, kelipatannya adalah 25, yang mana itu adalah 5 kuadrat. Oke, berikutnya di sini variasi bentuk deret itu adalah huruf. Untuk huruf itu bagaimana? Mungkin kadang-kadang huruf itu ada yang seperti diimajinasikan dengan angka.
Tapi untuk kasus seperti ini, kita cuma perlu membaca polanya seperti apa. CBA, PQ, FED, RS. Nah, itu kita bisa kelompokkan dia secara imajiner. CBA, PQ. Berarti CBA itu adalah jadi satu kelompok, PQ itu kelompok yang lain. Kemudian disusul dengan FED, kemudian RS. Nah, kita tahu bahwa dari CBA itu hubungannya adalah dia seperti mundur urutannya. CBA, selisihnya 111. Kemudian PQ itu maju. Dan jaraknya cuma 1, PQ. Kemudian setelah PQ ada FED, itu berarti mengulang pola yang sama dengan CBA. Lalu RS, melanjutkan deret dari PQ. Nah, apa selanjutnya yang huruf berikutnya pada deret berikut? Berarti dia harus menyamai pola yang CBA dan FED ini. Tapi hurufnya maju gitu. Berarti kalau seperti itu kan dia adalah ya, ada yang jawab G tadi ya. G, H, Ibu. polanya. Berarti kita perlu kayak zoom out. Mungkin polanya antara angka pertama dan angka ketiga. Kalau misalnya enggak juga mungkin antara kelompok tiga angka pertama dengan tiga angka berikutnya gitu. Intinya Bapak Ibu latihan soal dengan bervariasi insya Allah akan terlatih untuk mengerjakannya dengan cepat. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke tipe lain ya Bapak Ibu. Di sini adalah rasio. Nah, rasio itu sebenarnya dia intinya bukan rasio, tapi ini juga ada unsur aljabarnya. Karena ada permisalan X dengan Y, yang ditanya adalah Y. Nah, untuk ini kita perlu dulu menuliskan formulanya atau bagaimana posisi X terhadap Y. Misalnya di sini kalimatnya adalah rasio antara X dan Y adalah 3/4, berarti kita perlu menuliskan rasio itu kan pembagian ya. X dibagi Y sama dengan 3/4. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan soal ini, kita perlu memisalkan dulu X itu berapa. Berarti X sama dengan 3/4 Y. Gitu. Nah, ini kan secara cepat. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan juga, ya berarti dikali silang 4X sama dengan 3Y. X sama dengan 3/4 Y sama juga. Itu kadang-kadang kita kalau lagi blank, kita bingung sampai rumus-rumus secara cepat pun lupa. Jadi paling tidak Bapak Ibu masih ingat dasar perhitungannya seperti apa. Oke, setelah kita tahu X sama dengan 3/4 Y, baru kita masukkan ke sini. Nah, ada rasio berikutnya, kita juga perlu merumuskan suatu persamaan. Rasio antara X tambah 3 dan Y tambah 2 adalah 2/3. Berarti kita menuliskannya X tambah 3 per Y tambah 2 sama dengan 2/3. Ini seperti yang tadi juga, silakan juga dikali silang. 3 kali X tambah 3 sama dengan 2 kali Y tambah 2. Berarti 2Y tambah 4 sama dengan 3X tambah 9. Baru disederhanakan. 2Y untuk kita mendekatkan antara Y dengan X, berarti kan X-nya pindah ke sini, kemudian tandanya akan berubah menjadi negatif. Gitu, karena dia pindah ke seberang atau ke posisi yang berada di sebelah tanda sama dengan. Berarti 2Y kurang 3X sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Nah, selanjutnya bisa kita substitusikan. Karena kita sudah rumuskan X, maka kita bisa menghitung Y. 2Y kurang 3X, berarti 2Y kurang 3 kali 3/4 Y.
Lalu kita selesaikan sampai nanti didapatkan hasil Y. Jadi dia adalah min 20. Nah, biasanya di sini yang krusial adalah tanda atau operasi pengurangan. Kadang-kadang kita karena buru-buru lupa mengubah tandanya. Jelas-jelas dia berpindah dari sisi kanan ke sisi kiri atau sebaliknya, dan lupa. Tuh, jadi ini Bapak Ibu perlu teliti. Oke, berikutnya ini juga hampir sama, tapi dia tidak dua variabel. Ini yang perlu Bapak Ibu lakukan, ya mungkin sudah diketahui juga. Yang krusial itu adalah perlu menyamakan dulu penyebutnya, karena kita harus menambahkan untuk memisahkan berapa bagian yang sudah dikirim. Di sini karena dia totalnya kan 48 karung gula ya, tapi beratnya tidak diketahui. Beratnya ini yang harus kita cari nantinya. Kemudian 3/8 gula dan 25 gula itu dikirim ke toko berbeda. Kita perlu menambahkan dulu 3/8 tambah 25, setelah disamakan hasilnya menjadi 31/40 bagian. Itu tentu totalnya adalah 40/40 bagian atau 1. Nah, berarti 40 kurang 31 kan 9/40 bagian. 9/40 bagian kali 48 karung, berarti hasilnya 10,8 karung. Kemudian total kita diketahui, sisanya diketahui. Berarti 10,8 sama dengan 1728. Nah, gimana cara kita mencari satu karung? Ya dibagi 1728 bagi 10,8, dapatlah 160 kg. Oke, selanjutnya ini angka-angka ini juga ada beberapa kali keluar soal seperti ini. Jika X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, kemudian bagaimana hubungannya? Apakah X lebih besar pada Y atau bagaimana? Nah, di sini ada contohnya. Ini pakai permisalan. Misalnya P sama dengan 0, maka sekian. P sama dengan 2, maka sekian. Nah, kalau saya sendiri ketika melihat soal ini langsung cenderung begini. X sama dengan P kali 1 kali 1. Kan itu P kali 1. P kali 1 ya P. Sementara Y sama dengan P tambah 1 tambah 1. Berarti P tambah 2. Ya, otomatis lah Y lebih besar dibandingkan X. Jadi, ya seperti itulah, X akan lebih kecil dibandingkan Y. Karena X sama dengan P, sementara Y sama dengan P tambah 2. Berarti X lebih kecil dibandingkan Y. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memisalkan juga tidak masalah gitu. Tapi dari sini saya bisa lihat, atau kita bisa lihat ya dari kasar mata aja ini X jelas akan lebih kecil dibandingkan Y. Tuh. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Kecepatan, Kak. Kecepatan, mohon maaf. Saya karena takut waktunya habis. Boleh mungkin ada yang perlu diulangi lagi Bapak Ibu? Yang bagian mana gitu? Yang ini kah atau yang soal yang mana? Tadi siapa tadi nggak lihat siapa yang 9, Kak. nomor 9. Oh, nomor 9. Oke. Itu Nomor kan ada 9. itu kan ada 9/40 bagian. 9/40 ini dari mana, Kak? Oh, 9/40. Tadi yang ini berarti sudah tahu ya 31/40 asalnya dari mana? Penjumlahan 15/40 ditambah 16/40. Ya. Nah, kemudian kan kita ini kan berarti yang sudah dikirim adalah 31/40 bagian. Nah, tentunya kita juga perlu memisahkan keseluruhannya. Sama kayak kalau kita persentase, 100% itu adalah total semuanya. Jumlah sebelum dikurangi atau diserahkan atau dibagikan. Nah, 100% itu kalau di pecahan sama dengan kalau dibilangan dia sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya supaya ini mudah? 1 kurang 31/40 sama dengan 9/40. 1 itu kalau dipecahan kan berarti
ketika jumlah pembilang sama penyebut itu sama. Oke, jadi karena kita penyebutnya 40, 1 tuh berarti 40 per 40. 40 per 40 kurang 31 per 40, kan penyebutnya sama, 40 kurang 31 kan 9. Dapatkanlah 9 per 40. Gitu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Kak. Ya. Tapi nanti kalau misalnya kecepatan langsung diinterupsi aja nggak apa-apa. Maaf interupsi. Iya. Itu buat nomor 9 kayaknya kunci jawabannya salah deh. Tadi aku udah jawab A, tapi salah di kunci jawabannya D. Bentar. Nah, kayaknya kunci jawabannya yang salah, soalnya nomor 160. 9 ya? Iya, 9. 1,728 bagi 10,8. Nah, kayaknya pembahasannya udah benar, tapi di kunci jawaban yang tadi pas tesnya salah. Yang pas gitu. habis tes ya. Terima kasih. Oh iya, mungkin settingan di itunya tadi kali ya. Karena dia pilihan ganda mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Nah, ya. Terima kasih ya. Baik. Sama yang nomor 7 ya. Nomor 7. Nomor 7. Coba cek deh. Harusnya 12,5 ya. 300, 200, terus 50, 50. Oh iya. Pakai salah deh, terus ya cantik. Yang 12,7 kan yang paling mirip dengan Ya mungkin kuncinya lebih yang ini ya. Iya. Yang dekat ya harusnya 12. Iya, benar ya. Karena 50 bagi 4, 12,5. Iya, beneran ya. Iya. Oke. Mungkin ada lagi mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang menemukan perbedaan juga. Oke, bagi 1 bagi 2 ya, sip. Oke, kalau belum ada sebentar kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah ini nomor 11. Nomor 11 ini sepertinya ada lebih dari satu cara. Ini yang pakai permisalan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ini dia dimisalkan dengan A. Jadi X itu 0,888, Y akar dari 0,888, Z 0,888 pangkat 2. Nah kalau yang ini dia memisalkan dengan 1 per A gitu, karena di sini bilangan desimal diawali 0, otomatis dia itu adalah bisa dikatakan 1 per A, di mana A-nya lebih besar dibandingkan 1. Kemudian Y 9X kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat gitu, karena dia apa ya, A itu adalah X sama dengan 1 per A gitu. Jadi karena Y-nya X kuadrat berarti 1 per A kuadrat. Kalau akar X berarti 1 per dari akar A. Dan seterusnya dimisalkan seperti ini. Cuman kalau saya pribadi karena orangnya saya bukan tidak suka permisalan, tapi saya sendiri ketika melihat soal ini otomatis aja langsung ke sifat bilangan itu sendiri gitu. Kita kan tahu beberapa karakteristik umum dari bilangan setelah dioperasikan. Nah, khusus untuk bilangan desimal yang asalnya itu kan dari pecahan yang penyebutnya lebih besar dibandingkan pembilang. Maka dia sifatnya itu akan berkebalikan dengan bilangan genap, bilangan genap, bilangan bulat, bilangan bulat. Jadi di sini kalau X sama dengan 0,888, Y sama dengan akar dari 0,888, dan Z sama dengan 0,888 dikuadratkan, kita bisa tahu bahwa ketika bilangan desimal 0, pecahan 0, dikali dengan 0, sekian, contohnya aja 0,2 kali 0,2. Apakah hasilnya
akan lebih besar dibandingkan 0,2. Karena 0,2 kali 0,2 itu kan 0,04. 0,04 otomatis lebih kecil dibandingkan 0,2. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa bilangan desimal seperti ini, seperti yang X ini, ketika dia dikuadratkan, hasilnya akan lebih kecil dibandingkan X. Itu berarti kita bisa tahu sementara X lebih besar dibandingkan Z. Nah, sekarang tinggal yang Y. Y itu adalah akar dari 0,888. Tadi saya kemukakan semacam apa ya, bukan teori juga, tapi seperti pola gitu. Kalau bilangan pecahan itu sifatnya akan berkebalikan dengan bilangan bulat. Jadi kalau akar dari pecahan atau akar dari desimal yang 0, seperti ini, dia akan lebih, oke, saya balik dulu. Kalau akar dari bilangan bulat, pastinya akan lebih kecil dibandingkan bilangan bulat itu sendiri. Akar dari 4, 2. Kan 2 lebih kecil dibandingkan 4. Akar dari 16, 4. Akar dari 9, 3. Bagaimana dengan akar dari 1/9, akar dari 1/4, dan akar dari 1/2? Nah, itu kita tarik lagi dengan hubungannya yang Z ini. Bilangan desimal atau bilangan pecahan kalau dikalikan, itu hasilnya akan lebih kecil dibandingkan bilangan penyusunnya. Sebaliknya, kalau dia dibagi, maka hasilnya akan lebih besar dibandingkan penyusunnya. Sekarang kalau di akar 0,888, itu kan kebalikan dari kalau dia adalah kebalikan dari kalau 0,888 ini dikalikan. Berarti kita kan mencari penyusun berapa kali berapakah yang hasilnya 0,888, kan gitu. Ya kan? Dan penyusun dari 0,888, kalau kita ingin mencari akarnya, dia adalah bilangan yang sama, identik. Berarti akar dari 0,888 itu pastinya lebih besar dibandingkan 0,888. Dan dia juga adalah bilangan desimal, 0, gitu. Atau bilangan pecahan. Kalau saya kebetulan pas melihat soalnya seperti itu gitu. Karena saya tidak membayangkan seperti ini, tapi ini juga adalah cara yang bisa digunakan untuk misalnya. Baik, kalau ibu terbiasa menggunakan ini juga bagus. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya seperti tadi pada saat melihat soal ini langsung berpikirnya seperti tadi. X sama Z-nya bisa langsung kita ketahui. Nah, bedanya untuk yang akar, ya itu dia. Mungkin yang agak membingungkan penjelasan yang Y tadi gitu. Sampai sini mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena saya khawatir agak rumit atau apa istilahnya belibet gitu penjelasannya. Tidak ada? Oke. Saya simpulkan sementara belum ada, tapi kalau nanti ingin bertanya lagi itu silakan. Oke, berikut. Ya. Apa ya? Yang E ya? Ya, yang E. Karena yang paling besar itu adalah Y, kemudian X, baru Z. Berarti Z lebih kecil dibandingkan X, lebih kecil dibandingkan Y. Kan Z ini dia ya bisa dikalikan juga, kalau mau mencoba juga bisa. Tapi yang jelas dia pastinya lebih kecil dibandingkan X. Karena 0,8 saja dikali 0,8 itu 0,0016. 0,0064. Nah, apalagi kalau yang seperti ini ya
sekian di belakang koma gitu. Oke, Kak. Paham. Mm-mm. Oke, next, Kak. Baik. Untuk yang nomor 12, nomor 12 ini kita juga, ini soal cerita yang butuh permisalan juga. Terserah mau pakai huruf apa, N atau X, Y, terserah. Yang jelas kita perlu memisalkan total, kemudian baru dari total itu adalah kita memisalkan berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Nah, ini sepertinya ini ada keterangan yang kurang ya. Kalau saya lihat dari pembahasan, mungkin ini maksudnya peserta perempuan yang sudah berkeluarga. Karena kalau seperti ini aja mungkin bisa rancu. Gimana kalau pesertanya laki-laki yang sudah berkeluarga gitu. Ini kalau saya lihat dari pembahasan sepertinya peserta perempuan. Berarti kita misalkan totalnya adalah N, kemudian 3/5 dari peserta keseluruhan adalah laki-laki. Berarti laki-laki sama dengan 3/5 kali N. Kemudian 3/10-nya adalah perempuan yang belum menikah. Berarti kita juga perlu memisalkan yang perempuan dulu. Nah, ini balik lagi seperti pertanyaan siapa tadi ya, kenapa kok bisa 9/40? Berarti setelah kita tahu permisalan peserta keseluruhan, yaitu N, kemudian laki-laki 3/5, berarti yang perempuan adalah 5/5 dikurang 3/5. Berarti yang perempuan itu adalah 2/5 N. Nah, 2/5 N ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Yang sudah itu adalah 10. Nah, berarti dia adalah penyusun dari 2/5 N. Nah, bagaimana sisanya? Itu adalah 3/10. Ini juga sudah diberitahu. Nah, kemudian ketika menghitungnya, berarti kita menjumlahkan mana-mana yang perlu kita jumlahkan tadi. Nah, di sini permisalannya adalah peserta PB ditambah PM. PB itu peserta perempuan yang belum menikah, tambah peserta perempuan yang sudah menikah. Itu adalah jumlah dari peserta perempuan. Nah, dengan formula seperti ini, maka peserta perempuan 2/5 N itu adalah sama dengan peserta perempuan yang belum menikah, itu 3/10 N ditambah dengan 10. Nah, seterusnya gimana? Biasanya untuk seperti ini kan kita perlu memindahkan variabelnya ke ruas yang sama gitu. 25 N berarti digabungkan dengan 3/10 N. 25 N dikurang 3/10 N. Kenapa kurang? Karena dia pindah ke sini. Sama dengan 10, kemudian kita samakan penyebutnya, diperolehlah 1/10 N sama dengan 10. Berarti N sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa mudah dimengerti ya. Oke. Nah, berikutnya ini bilangan manakah yang terkecil? Nah, ini juga balik lagi sifat-sifat bilangan. Bisa dihitung, bisa juga mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa mungkin udah bisa langsung sekali lihat langsung tahu gitu. Tapi kalau misalnya pada saat latihan, karena latihan itu tidak dihitung waktunya ya bisa aja dihitung manual, nanti kita bisa tahu prinsipnya gimana. 1/3 akar 3, 1/3, akar dari 3/3, 1/3 akar 3. Manakah yang paling kecil? 1/3 ya kita tahu ya 0,33. Kemudian akar dari 3/3, akar dari 1, berarti 1. Yang jelas A itu lebih kecil juga dibandingkan D. Kemudian 1 per, ini maaf, akar pangkat. Oh, ini sepertinya akar kubik ya, akar kubik dari 3. 1/akar 3. Nah, untuk akar 3, kalau akar 4 itu kan 2. Nah, akar 3 itu
Sementara akar 1 itu 1. Akar 3 pastinya dia di bawah dari lebih kecil dibandingkan 2, tapi lebih besar dibandingkan 1. Nah, dia malah lebih besar juga dibandingkan D. Tinggal antara C dengan E. Nah, kalau misalnya ada yang sudah kenal akar 3 itu berapa, itu akan sangat membantu. Tapi kalau yang belum, ya mungkin bisa dibantu dengan menghitung lagi secara manual pada saat latihan. Atau mungkin ada yang biasa menghitung akar secara manual, itu bisa dihitung juga. Jadi di sini seper akar 3, dia harusnya lebih kecil dibandingkan 1. Karena akar 3 itu lebih besar dibandingkan 1. Di sini akar 3 itu 1,7, berarti 1 per 1,7. Ya sekitar 0,5 ya kalau di pembahasan, 0,5 sekian. Sementara seper dari akar pangkat 3 dari 3 itu adalah 0,7. Berarti yang paling kecil justru adalah sepertiga. Dan ini mungkin saya nggak penjelasannya juga tidak bisa diputar-putar karena ya memang sifat angkanya sendiri dan sifat operasi aritmatika sendiri gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, langsung interupsi aja. Oke, selanjutnya ini adalah harga dan laba. Ya, ini mungkin saya yakin semua sudah tahu cara menghitung laba. Dan tentunya harga beli itu kan berarti adalah harga jual dikurang laba. Secara umum kan seperti itu. Kalau harga jualnya 80.000, berarti X-nya bisa kita misalkan harga beli itu dengan X untuk memudahkan. Nah, nanti seperti ini kurang lebih, karena X itu adalah harga beli, berarti 80.000 kurang X sama dengan 25/100 kali X. Ini adalah laba. Itu nanti akan diperoleh hasilnya sekitar 64.000. Atau bisa juga 80.000 sama dengan 25/100 kali X tambah X. Itu bisa juga. Ini kan sama sebenarnya, cuma cara menyusunnya aja yang beda. Atau 25/100 kali X ditambah X sama dengan 80.000. Itu boleh juga. Nanti ujung-ujungnya sama. Oke, berikutnya untuk undangan. Undangan nih mirip juga dengan yang tadi, yang peserta workshop tadi. Di sini kita perlu menghitung totalnya. Maaf ini. Dan agak ribut di luar. Untuk total itu kan 50 tambah 70 berarti 120. Kemudian baru kita hitung berapa yang hadir. Nah, 40% dari undangan wanita, 50% dari undangan pria. Ini bisa kita hitung saja, 40% dari 50 berapa, 50% dari 70 berapa. Nah, ya. Nah, mungkin kalau ada yang alergi lihat-lihat persen bisa dijabarkan 40/100 kali 50, atau ada yang biasa menghitung dengan bilangan desimal, berarti 0,4 dikali 50. Bisa juga sama seperti ini. 50% kali 70 ya sama dengan setengah kali 70 atau 70 bagi 2. Nah, baru kita menghitung persentase yang hadir. Tentu persentase yang hadir adalah jumlah yang hadir per jumlah keseluruhan. 20 tambah 35 per 120, jangan lupa dikalikan 100%. Tuh, dapatlah hasilnya. Ini hasil pembulatan ya, sekitar 46%. Oke, kemudian ini. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Ini adalah masalah selisih umur. Nah, selisih umur ini juga cukup sering keluar, sama seperti halnya dengan
jarak, kecepatan, atau susul menyusul gitu. Tapi di soal ini kebetulan kita nggak ada susul menyusul ya. Nah, untuk ini X sama dengan sisi umur Tuti dan umur ayahnya sekarang. Y sama dengan sisi umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu. Bisa seperti ini caranya. X sama dengan A kurang T. Y kurang 5 sama dengan A kurang T kurang 5. Atau logikanya sisi umur orang mau sekarang mau 5 tahun yang lalu kan dia harusnya sama gitu. Jadi X sama dengan Y. Ini karena dua-duanya pakai permisalan gitu. Biasanya yang agak rumit nanti diberi contoh ketika umurnya dijumlahkan. Nah, baru kita baru akan sangat berguna persamaan seperti ini. Karena nanti ada jumlah misalnya X sama dengan A kurang T, atau kita misalkan jumlah umur dua orang itu X, selisih umur dua orang adalah Y, misalnya seperti itu. Tapi untuk di soal ini sebenarnya dia cukup sederhana. Bisa seperti ini, kita jabarkan satu-satu. Bisa juga ya seperti tadi, untuk sisi umur harusnya dia sama aja. Jadi X sama dengan Y. Oke, kemudian ini agak panjang ya. Yang agak panjang ini butuh konsentrasi biasanya, tapi sama seperti pembahasannya ini, saya juga lebih cenderung untuk mengerjakannya mundur. Jadi dihitung dulu hasil akhirnya 16. Semuanya 16, berarti totalnya adalah 48. Kalau dia tidak ada penambahan kelereng apapun dari luar, berarti totalnya adalah tetap dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kita mundur, ini hari terakhir C meminjami kelereng, sehingga jumlah A dan B itu masing-masing 2 kali lipat. Nah, kalau awalnya 16, 16, 16, berarti A itu setengah dari sebelum dipinjami oleh C, berarti dia adalah setengah dari jumlah kelereng berikutnya. Berarti setengah dari 16, 8, B juga setengah dari 16, 8. Nah, kalau totalnya tetap, berarti 48 dikurang 16, berarti 32. Kemudian sebelum C itu B yang meminjami. Sehingga jumlah A dan C masing-masing 2 kali lipat jumlah kelereng sebelumnya. Oke, B yang meminjami 2 kali lipat jumlah kelereng sebelumnya. Oke, berarti kita bagi lagi. Berarti sebelum B meminjami jumlah si A itu 4, 8 bagi 2. Jumlah si C itu 32 bagi 2, 16. Baru B membagikan sebagian ke A, sebagian ke C. Totalnya masih sama. Adalah 48 dikurang 4 dikurang 16. Atau 48 dikurang dalam kurung 4 tambah 16. Berarti 28. Kemudian sebelum A minjami, B dan C itu masih separuhnya. Ya, berarti ini juga setengah dari B, setengah dari C. Berapa yang mula-mula barulah didapatkan A itu 48 dikurang B tambah C. Mungkin agak rumit, tapi saya sendiri belum menemukan cara pintasnya untuk seperti ini. Mungkin Bapak Ibu tadi yang mengerjakan juga ada cara sendiri, itu silakan. Oke, kemudian kita masuk ke geometri. Geometri di sini untuk rumus biasanya ditanyakan tuh volume atau luas. Kalau ada lingkaran, kadang-kadang ya luas lingkaran itu paling kurang harus tahu. Untuk volume balok kan itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, gimana kalau satuannya beda, berarti harus kita samakan. Usahakan disamakan ke satuan yang diminta. Karena di sini yang diminta adalah meter kubik, berarti kita upayakan ini disamakan. Boleh juga kalau Bapak Ibu mau menyamakannya ke sentimeter, tapi jangan lupa untuk mengembalikannya lagi ke meter kubik. Ini pastikan satuan jangan berbeda. Karena biasanya kalau geometri, pengecohnya adalah ini. Ketika kita salah mengkonversi satuan, maka akan salah hasilnya. Kalau saya saran, kalau misalnya Bapak Ibu tidak yakin akan sempat untuk mengkonversi lagi setelah menghitung,
lebih baik langsung saja diubah ke meter sama seperti ini 2 meter 30 cm itu berapa? Kan 1 meter 1 cm. 30 cm ya 0,3 meter. 10 cm berarti 0,1 meter. Kali saja 2 kali 0,3 kali 0,1. Berarti 0,06 meter kubik. Oke, kemudian untuk tabung itu dia luas lingkaran dikali tinggi gitu. Pi R kuadrat dikali T. 3,14 dikali jari-jari. Kalau jari-jari kan berarti setengah dari diameter, yaitu 5. 3,14 kali 5 kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini diminta adalah liter. Kalau liter itu kan dia sama dengan desimeter kubik. Berarti Bapak Ibu hati-hati juga dalam mengubah satuan. Kalau mau diubah ke sentimeter kubik bisa, mau diubah ke meter juga bisa. Tapi dia kebalikan. Kalau kita dapat sentimeter kubik berarti nanti kita bagi 1000. Kalau dia meter kubik ya berarti kali 1000. Kenapa kali 1000? Karena dia nanti hasilnya adalah volume. Oke. Selanjutnya kerucut. Nah, kerucut yang mungkin yang tidak terlalu sering kita temukan sehari-hari untuk perhitungannya. Nah, di sini ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Mungkin kita bisa bantu dengan menggambar dulu kerucut itu seperti apa. Dasarnya adalah lingkaran, kemudian tingginya dimisahkan dengan bisa T. Nah, tapi di sini yang kita tujukan adalah berapa panjang dari puncak kerucut sampai alas kerucut. Nah, kalau dari sini kan kita bisa dapatkan ini penampangnya berupa segitiga siku-siku, di mana alasnya itu adalah R atau setengah dari diameter. Nah, di sini R kebetulan sudah diketahui ya. Tingginya itu adalah 24 cm. Berarti ini kita bisa pakai rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kita tahu dulu ini panjang ini contohnya lah garis pelukis ya. Ya sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Berarti akar dari 49 tambah 24 kuadrat berapa ya? Saya lupa. Dapatkan hasilnya 625, akar dari 625 adalah 25. Nah, baru kita mencari selisih luas. Nah, untuk luas selimut itu rumusnya adalah Pi R kali S. Pi dikali jari-jari dikali selimut ini panjangnya berapa. Nah, tapi di sini bisa juga disederhanakan. Kalau dimanualkan juga itu kembali lagi ke Bapak Ibu sukanya mengerjakan seperti apa. Kalau ini disederhanakan dia ini adalah apa istilahnya? Penyederhanaan dari apa ya? Apa saya lupa ya? Samaan kuadrat. PRS kurang PR kuadrat itu PR dikali S kurang R. Dapatkanlah hasilnya nanti 396. Itu. Oke. Aduh, udah 10.24. Oke, untuk ini perjalanan. Untuk perjalanan untuk soal 21 kita perlu tahu dulu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota B. Kan 6.15, 9.45 ini bisa dikurangkan saja langsung. Dapatlah hasilnya itu sekitar 3,5 jam atau 3 jam 30 menit. Nah, karena kita ingin mengoperasikan waktu ini akan lebih baik kalau kita gunakan dia 3,5 jam dibandingkan 3 jam 30 menit. Nah, ternyata di sini dia beristirahat 1 jam untuk makan. Berarti 1 jam ini kan tidak dihitung sebagai waktu yang akan kita waktu yang digunakan untuk mobilnya menempuh perjalanan ya. Karena mobilnya hanya diam gitu. Berarti untuk kecepatan kan dia tidak dihitung.
Berarti kita perlu kurangi dulu waktu total perjalanan dengan waktu istirahat. Didapatlah 2,5 jam. Kemudian baru kita hitung jarak. Karena jarak sama dengan kecepatan kali waktu, berarti 60 km per jam dikali 2,5 jam. Didapatlah hasilnya 60 kali 2,5 itu 150 km. Oke, berikutnya yang ini X rupiah dibagi merata pada N orang. Setiap orang 60.000. Berarti X per N sama dengan 60.000. Kemudian bisa kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan 60.000 kali N. Nah, kemudian ada satu orang lain yang datang bergabung. Nah, ketika X itu dibagi merata, dia menjadi 50.000 per orang. Nah, berarti kita misalkan X per N ditambah 1. Karena jumlah uang total atau X dibagi dengan jumlah yang awal tadi ditambah 1. Berarti X per N tambah 1 sama dengan 50.000. Kemudian kita selesaikan seperti ini. X per N tambah 1 sama 50.000 berarti X sama dengan 50.000 kali N tambah 1. Atau bisa juga langsung X-nya dimasukkan ke sini. Gitu. Sebenarnya hasilnya akan sama saja. Berarti 60.000 N sama dengan 50.000 N tambah 50.000. Gitu. Dapatkanlah N-nya sama dengan 5. Berapa rupiahkah X? Ya, kita bisa langsung dikalikan X N dikalikan dengan 60.000. Itu berarti semuanya adalah 300.000. Oke, berikutnya berapa 3 bulan brutan jika dipangkatkan berjumlah 50? Nah, ini mungkin ada mungkin bisa dimisalkan ya, cuman saya belum sempat mencarikan pembahasan dengan model yang dimisalkan seperti itu, misalnya A, kemudian A kuadrat ditambah A tambah 1 kuadrat gitu, mungkin itu bisa juga. Tapi kalau misalnya kita rumit sendiri dengan permisalan itu ya dicobakan gitu. Emang ini akan makan waktu yang cukup lama juga. Nah, di sini kebetulan hasilnya dapatkan pada opsi B, itu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kemudian ini berapa? 22% kali, ya. Ini Kak, gimana caranya tuh, Kak? Ini kebetulan contoh pembahasannya adalah dicobakan aja. Dicobakan gitu. Mohon maaf, belum sempat mencari alternatif pembahasan yang lain untuk soal ini. Jadi untuk ini kita cobakan 2 kuadrat kan 4 ya. 4 ditambah 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. 4 tambah 9, 13 tambah 16 masih 29. Baru dicobakan ke sini gitu. Oh, jadi cobakan Iya, hasilnya nanti 50 gitu jumlahnya. iya. Saya yakin ada cara yang lain, tapi mohon maaf belum sempat saya cobakan gitu. Nah, ya ini 9 ditambah 16 tambah 25. Berarti 9 tambah 16, 25 tambah 25, berarti 50. Oke, kemudian yang ini langsung saja. 22/100 kali 152. Kemudian ini aritmatika yang biasa. Ini karena dia tidak ada tanda kurung, berarti kita dahulukan mana yang perkalian. Baru kita operasikan sesuai urutannya. Saya 36 kali 15 dulu, kemudian 23 kali 15, hasilnya baru hasil yang ini ditambahkan 85 dikurang hasil yang ini gitu. Jangan sampai tertukar. Jangan sampai 36 kali 15 hasilnya ditambah 85
Dia dikurang 23, nah itu biasanya kan salah. Tuh di sini hasilnya adalah 280. Kemudian berapa akar dari ini 6 kuadrat ya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berapa akarnya? Ya, langsung aja akar dari 36 ditambah 64. Nanti akar dari 100 sama dengan 10. Kayak tadi, Kak. Ya. Nah, untuk operasi yang seperti ini juga dia bisa akar dari 6 kuadrat ditambah akar dari 8 kuadrat karena dia hasilnya akan sama. Saya Akar dari pikir 6 itu tadi kuadrat. 6 kali 2 tambah 8 kali 2 jadi akar dari itu. Sorry, Iya, nggak sama bisa ya. Jadi nggak ketemu Oh, jawabannya itu. gitu. Jadi agak bingung di situ. Makan waktu. Oh, gitu. Ya, mohon maaf mungkin tadi ada kendala teknis ya dalam mengubah notasinya. Mungkin harusnya kalau tidak ada notasi superscript seperti ini ya. Kalau ini kan bisa lebih jelas kan. Biasanya nih kalau di Excel kan ini tandanya pangkat. Ya berarti kalau seperti itu ya paling kurang kalau notasinya benar kuadrat kan Bapak Ibu sudah tahu caranya. Akar dari 36 tambah 64. Oke, nah ini ada pengecohnya. Jadi kalau Bapak Ibu salah akar dari 6 kuadrat tambah akar dari 8 kuadrat, nanti hasilnya 14. Jadi hati-hati dalam notasinya. Oke, berikutnya di sini 5 kali 5 kali A sama dengan 20 kali 25 kali 15. Nah, ini kalau dikerjakan manual di lumayan ini ya, lumayan lama. Karena ini dia ada A-nya, ada bilangan ada variabel di sini. Ini bisa dibantu dengan cara dikalikan aja 5 kali 5 ini kan 25. 25A. 25A sama dengan 20 kali 25 kali 15. Ini kan untuk A kan bisa kita bisa dicoret ya. 25 ini bisa dibagi dengan 25 yang ini. Berarti tinggal 20 kali 15. A sama dengan 20 kali 15. Tuh. Ini karena saya nggak tahu cara mencoret-coret di sini ya. Intinya seperti itulah. Atau bisa lihat juga di sini. Nah, kalau ini contohnya adalah yang satu untuk menyederhanakan 20, yang satu untuk menyederhanakan 25. Bisa. Atau kayak yang tadi saya contohkan, 5 kali 5, 25. Langsung aja 25-nya habis gitu dibagi. 25 bagi 25. Jadi A sama dengan tinggallah 20 sama 15. Jadi 300. Itu kemudian, nah ini perbandingan ya. Tabung A tingginya 2 kali tinggi tabung B, jari-jarinya setengah dari tabung B. Nah, untuk ini kita perlu tahu rumus isi atau volume, kemudian dimisalkan. Nah, di sini kita misalkan untuk tabung A dan tabung B, semuanya sama PR A kuadrat kali TA sama dengan PR B kuadrat kali TB. Kemudian tabung A itu tingginya 2 kali tabung B. Berarti kita harus pilih satu variabel dulu yang akan kita gunakan. Di sini kebetulan yang digunakan adalah B. Serai kalau mau A juga boleh, tapi pastikan jangan sampai tertukar-tukar operasionalnya. Jadi kalau kita B, A itu tingginya 2 kali tabung B ya. Berarti untuk T itu adalah 2 kali TB. TA sama dengan 2 kali TB. Untuk jari-jarinya. Halo, Nak. Buru abang lah lalu, Dek, mana lalu? Oke, untuk jari-jarinya itu A adalah setengah dari tabung B. Berarti setengah dari RB. Sama dengan RB kuadrat kali TB. Untuk B-nya bisa kita coret karena sama.
di kedua sisi. Nanti tinggal menyederhanakan saja. Karena RA itu setengah dari RB, berarti ya setengah RB dikuadratkan, berarti 1/4 RB kuadrat dikali 2TB sama dengan RB kuadrat dikali TB. Nah, RB kuadratnya bisa kita sederhanakan, TB-nya juga bisa disederhanakan. Nah, tinggal 1/4 dikali 2 sama dengan 1 dikali 1. Ya, berarti 1/4. Ya, berarti di sini perbandingannya adalah 1/4 kali 2 itu setengah, 1 kali 1 itu 1. Setengah banding 1, ya berarti 1/2. Itu. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Kita tinggal sedikit lagi. Intinya nih permisalan gitu, tapi mungkin sebagian ada yang agak tidak terbiasa dengan permisalan seperti ini. Kalau saya boleh saran, kuncinya membiasakan diri aja dengan soal-soal. Kadang-kadang ada yang suka bingung menyederhanakan kalau sudah seperti ini. Ya, biasanya kalau yang diminta tuh rasio dalam bentuk bilangan bulat seperti ini ya, nanti yang pecahan itu dijadikan 1. Nanti yang 1 ya disamakan pengaliannya. Kalau setengah untuk menjadi 1 kan dia perlu dikali 2. Berarti ya 1 juga sama-sama dikali 2. Dapatlah rasionya 1/2. Tuh. Kemudian untuk ini rumus ya, UN sama dengan AN kuadrat tambah BN. Nah, ini caranya kita akan membuat 2 persamaan dulu baru dieliminasi. Gitu. Untuk U kedua atau suku kedua sama dengan hasilnya 8. Berarti karena rumusnya AN kuadrat tambah BN, berarti U2 adalah A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 sama dengan 8. Berarti A kali 2 kuadrat 4A. B kali 2 itu 2B. 4A tambah 2B sama dengan 8. Menyederhanakannya sama-sama dibagi 2. Berarti 2A tambah B sama dengan 4. Nah, kemudian untuk U7 sama caranya seperti itu juga. Dapatkan hasilnya 49A ditambah 7B sama dengan 63. Berarti 7A tambah B 9. Nah, cara mengeliminasikannya ya tinggal dieliminasi, dikurangi gitu. Nanti B-nya akan habis, B kurang B gitu. Akan diperoleh A-nya berapa. Nah, baru disubstitusikan. Nah, gimana kalau misalnya pengen langsung tidak pakai eliminasi seperti itu, ya berarti 2A tambah B sama dengan 4. Perlu mencari A-nya dulu. Jadi nanti langsung substitusi. Berarti 2A tambah B sama dengan 4. 2A sama dengan 4B. Tapi karena dia dua variabel mungkin agak sulit juga gitu. Kan lebih baik juga eliminasi dulu supaya variabelnya habis baru B. Kalau mau mengeliminasi A-nya, kenapa nggak A-nya? Mungkin karena untuk mengeliminasi A itu harus kita kalikan dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau cara seperti itu juga nggak apa-apa. Berarti karena di sini ada 2A dan 7A, kita mungkin perlu menyamakannya. Berarti yang ini dikali 7, ini dikali 2. Berarti nanti dapatnya 14A ditambah 7B sama dengan 28. Nanti 14A ditambah 2B sama dengan 18. Nanti A-nya yang habis, tinggal B-nya gitu. Boleh juga seperti itu. Nah, kemudian ini apa ya? Ini adalah saya lupa permutasi atau kombinasi ya. Pokoknya di sini ada 4 opsi untuk Jakarta ke Semarang, dari Semarang ke Madiun ada 3.
Kalau rutenya dari Jakarta ke Semarang, lanjut ke Madiun, berarti ya 4 dikali 3. Karena di sini tidak ada batasan ya. Nah, beda halnya dengan soal nomor 31, kita perlu menghitung kemungkinan untuk pergi dan kemungkinan untuk pulang. Dan pembatasannya adalah tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Berarti di sini kita misalkan untuk dari Cilacap ke Jakarta 6 cara, dari Jakarta ke Makassar ada 4 cara, 4 pesawat. Ada 6 bis, berarti 6 cara, ada ke pesawatnya 4 cara. Untuk pulang, karena tidak menggunakan kendaraan yang sama, otomatis dia akan berkurang 1. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3, 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, caranya sama seperti yang di atas, berapa cara untuk pergi dikali berapa cara untuk pulang. 6 kali 4 kali 3 kali 5 sama dengan 360 cara. Lalu untuk dadu nih peluang. Peluang itu berapa angka kejadian yang diharapkan per angka kejadian yang mungkin terjadi keseluruhan. Nah, di sini mata dadu genap dalam pelemparan sebuah mata dadu. Mata dadu kan ada 6. Sementara yang genapnya itu hanya 3. Mata 2, 4, dan 6. Berarti peluangnya adalah 3 per 6 sama dengan setengah. Kalau ditanya berapa peluang mata dadu yang ganjil, ya sama. Kecuali yang ditanya berapa peluang muncul mata dadu 1. Berarti 1/6. Oke, nah ini yang menarik ya. Untuk yang kasus ini bersalaman, tamu yang hadir 30. Kalau tamu saling bersalaman, maka berapa yang terjadi? Nah, di sini kita menggunakan kombinasi C30, 230 itu adalah banyak tamu, dan yang 2 itu adalah apa ya istilahnya? Berapa yang terlibat dalam satu kejadian gitu. Berarti di sini 2. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini ada pakai faktorial, 30 faktorial per 2 faktorial dikali 30 kurang 2 faktorial. Karena untuk kombinasi memang rumusnya seperti itu. Nah, kalau 30 faktorial itu kan adalah dia biasanya harusnya dihitung sampai 1 ya. 30 kali 29 kali 28 sampai kali 1. Nah, tapi di sini supaya cepat kita bisa menyederhanakannya dengan cara kita hitung dulu 30 faktorial ini per 2 faktorial dikali 30 kurang 2, berarti 28 faktorial. Nah, cara menyederhanakannya seperti apa? 30 faktorial itu kan adalah 30 kali 29 kali 28 faktorial per 2 faktorial dikali 28 faktorial. Gitu ya. Ini saya izin tulis di sini. Dibagi kali 28 faktorial. Nah, ini kan dia bisa dibagi nih. 28 faktorial per 28 faktorial kan 1. Berarti tinggal mengalihkan 30 kali 29 per 2 faktorial itu 2 kali 1. Berarti jawabannya 435. Oke, berikutnya. Nah, ini perbandingan ya. Kak, maaf Perbandingan. Kak, masih ragu nomor barusan Nomor? Kak. Oh, yang mananya? Kecepatan Kak, yang Oh, iya. nomor 33 barusan Kak. Baik, maaf. Yang meragukan yang mana? Yang
faktorial barusan nggak? Oh iya, Cara yang kedua. oke. Faktorial itu kan kalau misalnya 2 faktorial berarti kan, maaf. 2 kali 1, 30 faktorial, 30 kali 29 dikali 28 kali titik sampai kali 1. Oh gitu. Kalau oh ya, cuman itu ya. Nah, kemudian kita kan harus membagi untuk rumus kombinasi ini adalah 30 faktorial per 2 faktorial dikali 30 kurang 2 faktorial. Kenapa 30 kurang 2? Karena kita mengurangi yang ini. Karena ketika bersalaman itu kan nggak 1 orang kan, melibatkan 2 orang gitu. Berarti ada 2 yang kita kurangi dari setiap kejadian itu. Maksudnya kombinasinya adalah ketika A dan B bersalaman itu sama dengan B bersalaman dengan A. Makanya kita perlu mengurangi dengan 2 di sini. Beda halnya kalau kejadiannya itu lepas, seperti itu tidak ada salingnya atau tidak ada tidak ada pengurangannya gitu. Nah, jadi intinya dengan rumus ini 30 faktorial per ini berarti kan diperoleh seperti ini ya, 30 faktorial per 2 faktorial kali 28 faktorial. Nah, kalau kita kalikan sampai 1 kan tidak mungkin ya. Kan panjang sekali. 30 kita kalikan semua mundur sampai 1. Kan harusnya seperti itu. Nah, cara menyederhanakannya adalah karena di sini kita ada 28 faktorial, maka kita hanya perlu menguraikan 30 faktorial itu menjadi 30 dikali 29 dikali 28 faktorial. Nah, pembaginya kan di sini 2 faktorial dikali 28 faktorial. Otomatis dia akan, ini harusnya saya pakai equation ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oh, maaf. 2 faktorial dikali 28 faktorial. Nah, ini kan salah. Ya, ini kan akan terkali silang. Ini juga akan ini habis dibagi ini. 28 faktorial kan habis dibagi 28 faktorial menjadi 1. Bisa paham sampai di sini? Kak, datang 28 dari mana, Kak? Terus kita tahu soal ini, cara pengerjaannya dalam bentuk faktorial itu bagaimana? Oh, nah ini saya juga mohon maaf karena jarang pakai kombinasi dan permutasi sebenarnya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut bisa dibaca di e-book materi maupun materi persiapan CPNS secara umum. Nah, jelas untuk format bersalaman ini yang saya temukan itu caranya seperti itu. Kapan kita gunakannya seperti ini? Biasanya kalau soalnya begini, diketahui berapa orang yang hadir, berapa kemungkinan si A akan bertemu dengan yang lain misalnya. Atau biasanya kalau untuk yang cara seperti ini memang kasus yang salaman ini yang setahu saya begitu. Mungkin ada soal-soal lain tapi mohon maaf saya tidak tahu persis bagaimana contoh-contoh soal cerita yang lain yang bisa juga menggunakan ini. Tapi untuk salaman memang kita menyelesaikannya dengan cara kombinasi seperti ini. Nah, untuk kombinasi itu memang kenapa faktorial di sini karena gimana menjelaskan? Maaf ini takutnya malah bertambah rumit. Jadi kapan kita pakai faktorial kalau kita hanya mengetahui seperti ini. Berapa banyak tamu yang hadir,
dan tidak diketahui berapa cara yang bisa dilakukan gitu. Sifatnya terbuka saja. Aneh. Jadi rumit nih, saya yakin saya yakin tidak mudah untuk dimengerti penjelasan saya barusan. Itu mungkin nanti kalau ada materi yang lebih jelas yang bisa saya temukan, mungkin saya coba share melalui panitia. Tuh. Atau untuk lebih mudahnya mungkin silakan dibaca materi tentang kombinasi atau dan juga permutasi. Sebenarnya kalau soal seperti ini dikatakan sering keluar, saya kurang tahu juga. Tapi rasanya waktu saya tes kemarin tuh kebetulan tidak menemukan ini. Tapi itu jangan dijadikan patokan karena soal semua orang kan diacak. Dia nggak tahu mungkin yang lain atau instansi lain juga ada. Nah, faktorial itu intinya kan untuk menghitung kemungkinan. Cuman dengan cara mengalihkan berapa jumlah kemungkinan yang ada gitu. Nah, karena di sini tamunya hadir 30 dan tamu saling bersalaman, kita misalkan aja tamu yang pertama bersalaman dengan tamu yang kedua. Dan ketika tamu 1 bersalaman tamu 2, otomatis tamu 2 akan bersalaman dengan tamu 1. Kan itu sudah 2 kali interaksi dalam satu gerakan. Dalam 1 kali pertemuan langsung dapat 2 interaksi atau 2 kali salaman. Nah, disitulah kenapa kita perlu menguranginya dengan 2 faktorial. Sementara kemungkinan yang lain, si tamu 1 bisa dengan tamu 3, tamu 4, sampai tamu 30. Nah, tapi untuk penjelasan matematisnya, mohon maaf saya belum bisa menjelaskannya sekarang gitu, karena belum sempat juga mencari cara membahasakannya lebih baik. Kalau ingin lebih jelas, saya sarankan untuk coba mempelajari lagi materi kombinasi. Atau misalkan nanti jadi entah bentuk soalnya mungkin nggak kayak gini. Nanti misalkan saya ada lihat di mana gitu, terus ada trik cepatnya. Misalkan tahu segini karena cukup dikurangi dengan ini, padahal bentuk soalnya itu ada akar, ada kali, ada per gitu. Nah, nanti saya mungkin akan lempar itu ke grup dan entah bagaimana caranya itu hasilnya, apa benar apa enggak cara yang saya pakai itu buat diujikan gitu loh. Jadi tolong dikoreksi apakah trik yang saya lempar itu benar apa enggak, terus secara penjabaran itu kayak gimana. Boleh. Mungkin nanti kayak gitu paling ya. Iya, mungkin bisa seperti itu. Karena dari sini juga ada beberapa soal yang ada kemungkinan lain untuk cara mencarinya. Nah, kebetulan ini untuk yang ini belum sempat saya cobakan cara alternatif atau penjelasan lain itu usul yang bagus. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini mungkin juga ada yang punya cara serupa, karena satu soal ketika diberikan pada orang yang berbeda mungkin caranya bisa berbeda tapi hasilnya sama. Boleh, silakan. Oke, thank you. Oke. Nah, itu tadi siapa yang bertanya, saya lupa namanya, yang bertanya kenapa faktorial gini. Yang saya bisa jelaskan sejauh ini adalah kapan biasanya digunakan dan kenapa dia bisa dikurang 2, kenapa bisa 28. Baru sampai situ yang bisa saya jelaskan malam ini gitu. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dulu sementara. Selanjutnya untuk ini ya, soal 34 itu balok kita mengetahui rasionya dan diketahui panjang. Nah, ini hitung-hitungan, kita perlu menghitung dulu berdasarkan rasio lebar dan tingginya berapa, baru dihitung luasnya. Nah, untuk rasionya kan 4:2:3. Kemudian P sama dengan 12 cm. Berarti lebar sama dengan
lebar itu, panjang banding lebar sama dengan 2. Berarti panjangnya 12, lebarnya itu 2 banding 4 kali 12. Itu. Mana di kepala kebayang, tapi menuliskannya di sini agak belibet. Jadi kurang lebih seperti itu. Gimana ya? Ini kalau yang biasa ngerjain kimia mungkin lebih mudah paham atau bisa mengerjakan rasio, kemudian atau konsentrasi, karena ini pendekatannya mirip. Sebenarnya 4 banding 2. Kok jadi huruf besar semua ya? Kemudian P-nya itu adalah 12. 12 kali L sama dengan 4 banding 2. Berarti L sama dengan kok kali ya? Kan salah. 12 bagi L sama dengan 4 banding 2. Berarti L per 12. 12 kali 4. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa dia bisa hasilnya seperti ini? Berarti L sama dengan 12 kali 2 per 4. Untuk T itu caranya sama. Oke, jadi karena L sama dengan 2 kali 12 per 4, ya sama seperti ini, 12 kali 2 per 4. Itu hasilnya 6, untuk T itu hasilnya 9. Baru kita hitung luas, 2 kali PL tambah PT tambah LT. Nah, kalau lupa rumusnya gimana? Intinya balok itu adalah luas balok itu adalah jumlah dari luas semua sisi. Nah, untuk sisi itu kan ada sisi-sisi yang berpasangan, ya. Ada sisi yang panjang di bawah, kemudian ada sisi yang di depan dan belakang, bawah dan atas, depan dan belakang, kanan dan kiri. Nah, itu dipasangkan. Untuk yang sisi alas itu kan berarti panjang dengan lebar penyusunnya. Berarti luas alas dan luas atap itu kan panjang dan lebarnya sama. Berarti 2 kali PL ditambah luas sisi kanan sisi kiri itu adalah tinggi dikali lebar. Nah, itu berarti 2 kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk sisi depan dan belakang itu adalah panjang dikali tinggi luasnya. Berarti 2 kali panjang kali tinggi. Itu kalau misalnya nanti blank, nggak ingat lagi rumus luas gitu. Nah, kemudian kita tinggal masukkan semua angka dan dapatkan hasil demikian. Oke, dan ya, silakan. Maaf kalau terlalu cepat. Nilai 4 itu dijadikan perbandingan karena diketahui nilai panjang atau enggak dijumlahkan ya Kak? Ya 4 tambah 2 tambah 3 ya Kak ya? Kenapa 4 jadi 2? Maksudnya, dijumlahkan. Iya, maksudnya nanyanya kenapa 4 gitu. gitu Kak? Kenapa 4 yang ini ya? Iya yang itu. Yang ini kita untuk mencari berapa lebar dari panjang dengan memanfaatkan perbandingan. Gitu. Nah, di sini ini mungkin karena langsung mungkin agak susah untuk dipahami, tapi
saya contohkan panjang dan lebar dulu ya. Nah, ini kan berarti rasio panjang dan lebar sama dengan 4:2. Ya kan, panjang banding lebar itu kan 4:2. Kemudian diketahui panjang tuh 12. Ya kan? Iya. Ya, panjangnya 12 cm. Ya. Kemudian yang kita ingin tahu itu lebar. Iya. Kemudian ini perbandingannya. Oh. Gitu. Gimana ya? Dia saya khawatir nih susah dipahami. Dan Kak, makanya agak bingung yang dari atas. Gitu. Ya, bisa langsung juga nggak apa-apa. Oh ya, oke. Ya. Kalau langsung ya langsung aja 2/4 kali 12 gitu. Berapa yang kita Kak, ingin tahu ya? Kak, itu 12 per L kan, bukan 12 per 1 ya? Bukan, L. Oh iya. L. Bukan 12/1 nih L. Oh iya. L-nya L kecil. Oke, Kak. Ya. Ya kalau saya lagi kalau cara mudahnya sebenarnya kayak tadi, cuma ini versi penguraiannya aja. Langsung aja 2/4 kali 12, 3/4 kali 12. Rasio tinggi banding panjang kali berapa panjangnya. Sebenarnya itu. Baik. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke soal terakhir. Ini pakai skala ya. Skalanya 1/100. 1/100 berarti di modelnya itu 1 cm, di aslinya itu 100 cm. Ya, kita ingat kalau peta ya, 1 cm di peta, kalau dia perbesarannya 1/100 berarti 100 cm aslinya. Kalau 1 cm berarti sama dengan 1 meter. Berarti 8 cm, 6 cm, 2 cm, itu aslinya 8 meter, 6 meter, dan 2 meter. Kemudian berapa volumenya? Kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti diperoleh 8 kali 6 kali 2. 48 kali 2, 96 meter kubik. Dikonversi menjadi liter. Liter itu sinonimnya desimeter kubik. Berarti dari meter kubik ke desimeter kubik itu kan dikali 1000. Berarti 96 dikali 1000. Sama dengan 96.000 desimeter kubik. Atau 96.000 liter. Begitu. Kira-kira sejauh ini bisa dipahami? Bisa. Ya, Bu. Oke. Baik, kalau begitu mungkin saya akhiri dulu untuk pembahasan malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga jadinya agak molor dibandingkan jadwal semula, sehingga menyebabkan Bapak Ibu di sini menjadi terkorbankan waktu istirahatnya. Mudah-mudahan bekal yang sedikit ini bisa digunakan untuk latihan-latihan soal yang lebih banyak dan persiapan lebih matang untuk persiapan SKD CPNS tahun ini. Oke, saya silakan. Bisa nggak kalau misalnya ada soal yang serupa seperti ini gitu, biar kami bisa ngerjakan lagi. Soal yang serupa ya. Iya, Mungkin maksudnya agak-agak oh mirip. ya. Mungkin nanti saya coba lihat nanti via panitia mungkin ya. Via tim Dekalif mungkin. Dikasih ke grup. Boleh? Baik, Bu. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Enggak sih. Baik. Kalau cukup, saya kira dan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke mana ya tadi?
Iya, mohon maaf ini diculik apanya pesertanya sampai jam 11:05.